Halo semuanya, berjumpa kembali di pembelajaran TIK. Hari ini kita akan belajar tentang materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang aplikasi Adobe Photoshop, baik itu pengertian, kemudian sejarah singkatnya, kemudian bagaimana cara membuka aplikasi Adobe Photoshop, kemudian bagaimana tampilan awalnya, dan mengenal beberapa bagian yang ada di Adobe Photoshop. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi, yaitu fungsi tools pada Photoshop. Nah, baik, kita langsung saja mengerjakan sebuah project sederhana, dan kita akan sambil mengenal beberapa tools ini ya. Baik. Sebelum kita lanjut, jadi pertama silakan dibuka dulu aplikasi Adobe Photoshop-nya. Jika kalian lupa, silakan putar kembali video sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, anggap kita sudah membuka sebuah aplikasi Adobe Photoshop. Nah, kemudian di sebelah kiri, nah, masih kalian ingat? Ini namanya toolbox. Oke, jadi inilah yang akan kita pakai untuk mendesain nantinya. Oke, jadi kita akan mempelajari satu persatu tool ini. Jadi nanti kita sambil jalan ya. Oke, jadi sebelum lanjut kita akan mempersiapkan lembar kerja terlebih dahulu. Cara membuat lembar kerja: yang pertama, klik menu file, kemudian pilih new. Nah, di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2019. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan versi sebelumnya. Jadi intinya sama. Jadi nanti kalian silakan cari di sini ukuran yang akan digunakan. Untuk kasus hari ini kita akan menggunakan ukuran A4. Kalau di sini sudah ada ya, A4. Oke, kemudian width sama height-nya sudah terisi secara otomatis. Kemudian kita tinggal pilih di bagian orientation, kita akan mendesain secara vertikal atau horizontal ya. Kalau untuk kasus ini kita akan mendesain secara horizontal. Klik horizontal atau landscape ya. Nah, kemudian di bagian resolusi kita pakai 300. Nah, kemudian langsung klik create. Nah, ini merupakan tampilan area kerja yang akan kita pakai untuk mendesain. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita desain? Oke, untuk hari ini kita akan mencoba mendesain sebuah gambar atau foto, dua buah foto tepatnya. Kita akan gabungkan menjadi satu. Oke, contohnya ini ya. Saya sudah menyiapkan bahannya. Yang pertama, saya memiliki sebuah gambar, yaitu seseorang ya. Ya, ini bisa dipakai foto kalian boleh, foto orang lain pun boleh ya. Jadi untuk praktek saja. Yang kedua, kita akan menggunakan gambar latarnya atau background ya. Jadi intinya kita akan mengganti background orangnya atau background objeknya menjadi background yang sudah kita siapkan. Jadi ada dua gambar seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke Photoshop. Baik, sekarang kita akan memasukkan gambar ke dalam aplikasi Adobe Photoshop. Caranya adalah klik menu file, pilih open. Nah, sekarang silakan kalian pilih di mana tempat area kalian menyimpan gambarnya. Kalau saya itu di picture, di folder SMA PGRI. Di sini ada di TIK 11 desain grafis. Nah, di sini silakan kalian pilih salah satu foto objek utama ya. Kalau saya ini langsung open. Nah, maka akan muncul gambar yang sudah kita open. Nah, lihat di sini ada dua ya. Yang pertama ini ada lembar area kerja kita. Yang kedua adalah foto ini ya. Nah, sekarang kita akan memindahkan foto ini ke area kerja kita di sini ya. Ini perhatikan ya. Nah, ada dua. Kita akan memindahkan foto ini ke
area kerja kita di sini. Caranya adalah pertama klik dulu fotonya, nah biar aktif ya. Nah, kemudian kita akan mencoba menggunakan satu buah tool yang bernama Move Tool. Kalian tinggal klik, oke. Kemudian kalian di sini caranya memindahkanlah, klik pada mouse, klik kiri ya, klik pada mouse, kemudian tahan, kemudian geser bawa ke area kerja kita di sini. Nah, ini. Jadi sudah tertempel di area kerja kita. Nah, maka akan bertambah satu buah layer yang bernama layer 1. Ya. Nah, ini layernya. Nah, kemudian ketika layernya kita klik, maka layer ini akan bergerak dia. Ya. Nah, sekarang kita akan besarkan foto ini biar lampilannya penuh di area ini. Caranya adalah menggunakan CTRL dan T atau Ctrl T atau transform ya. Nah, maka akan muncul beberapa titik di sebelah sudut atas, kiri, atas, bawah, kiri, kanan ya. Nah, kita tinggal tarik saja, klik tahan geser. Oke. Pojok ya, klik tahan geser. Harus di pojok ya. Kalau kalian mengklik yang di samping, nah ini bisa. Tapi ada ketika situasinya dia akan seperti ini. Nah, penyet-penyet dia gambarnya. Makanya hindari membesarkan gambar di samping maupun yang di bawah. Nantinya takutnya seperti itu gambarnya, tidak simetris. Jadi gunakanlah yang di pojok ya. Oke, Ctrl T, pojok, klik tahan geser, klik tahan geser. Nah, pastikan seperti itu. Kalau sudah, kemudian klik enter. Nah, jadi kita sudah memasukkan sebuah objek ke dalam lembar kerja kita. Tahap selanjutnya adalah kita akan menghilangkan backgroundnya. Oke. Jadi gambar ini backgroundnya adalah tembok ya, atau warna yang sejenis. Jadi kita akan ganti backgroundnya menggunakan gambar yang akan kita pakai yang lain. Oke, caranya adalah kita akan menggunakan tools yang lain, yaitu tool seleksi. Jadi kita akan seleksi dulu. Tools yang bisa kita gunakan untuk menseleksi dengan kasus ini, yang pertama kalian bisa menggunakan namanya Quick Selection Tool. Nah ini ya, yang simulasi seperti ini namanya Quick Selection Tool. Bagaimana caranya biar muncul nah ini bagian-bagiannya lagi, kalian tinggal klik tahan ya, muncul bagiannya lagi. Kalau di bawahnya klik tahan, muncul bagiannya lagi ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita gunakan Quick Selection Tool. Nah, akan muncul seperti ini. Caranya memakai adalah kita tinggal klik tahan geser. Nah, seleksi area warna yang sejenis seperti ini. Oke. Maka akan ada garis putus-putus bergerak ya. Oke. Nah, pastikan itu terseleksi adalah backgroundnya saja. Gimana kasusnya ketika kena bagian bajunya? Nah, ini kupingnya kena. Nah, kita harus hilangkan dulu. Caranya menghilangkan adalah kalian tinggal menekan tombol ALT pada keyboard. ALT dan klik di sini. Nah, maka seleksinya akan berpindah keluar. Sama juga dengan kupingnya ya. ALT. Nah, seperti itu. Ya. Supaya detail, kalian bisa menggunakan kombinasi keyboard dan mouse untuk zoom in dan zoom out. Caranya tekan Ctrl ya, Ctrl dan ALT, kemudian gulir mouse-nya ke depan, maka dia akan zoom in. Kalau gulir mouse-nya ke belakang, dia akan zoom out. Kalian bisa coba. Ctrl ALT ditekan, ditahan, kemudian gulir mouse-nya ke depan dan ke belakang. Itu akan menyebabkan efek zoom in dan zoom out. Nah, lihat ini kupingnya masih kena. Oke. Sama. Nah, ini lingkarannya ini terlalu besar ya. Kita cuma memerlukan yang kecil. Nanti kita menggunakan tombol yang ini. Nanti saya tampilkan di layar. Nah, ini kecil ya.
Oke, bertambah. Sorry. Oke, kalau ada kesalahan, kita menggunakan Ctrl Z atau Ctrl Alt Z, maka dia akan kembali. Nah, kita untuk mengurangi ini tekan Alt, klik ini. Nah, maka seleksinya akan keluar atau tidak kena copynya. Oke, kalian perhatikan ya. Nah, rambutnya, oke. Seleksi ini sangat menentukan kerapian desain kalian. Semakin rapi kalian menseleksi, maka semakin bagus hasil editan kalian. Jika semakin berantakan seleksi kalian, maka hasilnya akan semakin tidak rapi atau tidak bagus, ya. Oke, pastikan seperti ini, ya. Nah, kemudian kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu menekan tombol delete atau menghapus. Oke. Background temboknya sudah hilang. Nah, seperti ini. Ini merupakan yang putih ini merupakan background dasarnya ya, atau lembar kerja kita warna putih seperti itu. Nah, sekarang kita akan menuju ke langkah selanjutnya. Sebelum itu kita hilangkan dulu garis yang berjalan ini atau bergerak ini. Caranya dengan mengklik menu select, kemudian pilih deselect. Oke. Ya, hasilnya seperti ini. Ya. Lanjut, kita akan memasukkan gambar yang kedua atau gambar backgroundnya. Caranya sama, klik menu file, pilih open. Nah, kemudian pilih gambar yang lagi satu, backgroundnya. Seperti ini, langsung klik open. Nah, maka akan muncul 3 gambar seperti ini. Gambar 1 lembar kerja kita, gambar 2 adalah foto objek utamanya, gambar 3 adalah foto backgroundnya. Ya, sama, kita akan pindahkan ini ke lembar kerja utama kita. Caranya adalah sama, kita pilih dulu move tool, ini klik, kemudian di sini tengah-tengah, klik tahan geser. Oh, ini mungkin tidak mau ya. Oke, kalau seandainya ada ini tidak mau, oh ini indeks ya. Oke, perhatikan. Kalau seandainya gambar kalian kedetek sebagai indeks seperti ini, dia tidak akan mau. Ya, tidak akan mau dipindahkan. Ya, caranya di close dulu. Nah, kita buka dengan cara seperti ini. Cari gambarnya seperti ini ya. Nah, di sini cara lain adalah kita bisa klik tahan geser, tarik ke Photoshopnya, bawa ke arah lembar kerja kita. Nah, bisa. Nah, kemudian kalau sudah tekan enter. Oke. Nah, backgroundnya menutupi objek utama. Jadi kita pindahkan dulu ke belakang. Itulah yang namanya layer. Ya, layer itu seperti tumpukan beberapa kertas. Ya, jadi kertas mana yang lebih di atas, itulah kertas yang akan kelihatan. Sedangkan kertas yang di bawah, maka dia akan ya ketutup dia. Nah, perhatikan. Ini ada layer 1, yaitu layer orangnya. Kemudian ini namanya layer apa nih? 1 Nah, kalian bisa ubah ya. Biar cepat bisa klik 2 kali sini ya. Ganti dengan background BG, enter. Nah, kita taruh di bawah daripada layer 1. Caranya klik tahan geser ke bawah. Nah, maka dia akan berada di bawah. Nah, kemudian kita akan besarkan gambar backgroundnya. Caranya sama. Kita aktifkan dulu move tool, kemudian pilih layernya, layer background, kemudian Ctrl T atau transform. Tarik pada bagian pojok. Sesuaikan. Kalau sudah, tekan enter. Nah, selesai. Sampai di sini kita sudah selesai. Ini merupakan praktek yang sangat sederhana ya. Jadi sebenarnya masih ada langkah-langkah selanjutnya untuk mengedit foto ini biar kelihatan bagus. Tapi untuk hari ini cukup sekian supaya kalian tidak bingung. Nanti kalau seandainya kalian bingung, silakan play
video ini dari awal. Ya. Nah, kemudian untuk mengakhiri proses ini, kita simpan project kita dalam format Photoshop. Caranya, klik menu file, pilih save. Kemudian pilih lokasi di mana kalian akan menyimpan. Kalau saya di picture ya, di project di sini. Namanya adalah latihan 1. Oke. Kemudian save as tipe itu biarkan, yaitu Photoshop. Jadi kalau seandainya besok kita mau edit lagi bisa, ya. Kemudian langsung di save. Kemudian oke. Selesai. Jika kalian masih bingung, silakan play dari awal video ini. Kemudian jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Kita sharing sama-sama, kita bahas sama-sama. Karena kita juga masih belajar ya. Baik, sekian untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kemudian kalian silakan dipraktekkan di rumah. Jika yang punya laptop silakan langsung dipraktekkan. Jika tidak punya, kalian bisa tonton terlebih dahulu biar kalian ngerti di mana posisinya, gimana caranya menggunakan beberapa tools. Nanti setelah kita mulai belajar dengan tatap muka, kita bisa langsung mempraktekannya tanpa kalian harus belajar dari awal lagi. Baik, sekian untuk hari ini.